Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Muhammad Faizal Anwar dengan NIM 1914010148. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS desain pembelajaran PAI berbasis IT. Adapun kelas yang saya ambil yaitu kelas 7 dengan mata pelajaran fikih. Kemudian untuk pertemuan yang pertama, di sini saya menggunakan media PowerPoint. Dalam mempresentasikan PowerPoint ini, kita membutuhkan media pembantu seperti laptop dan proyektor untuk memproyeksikan di depan kelas. Bisa kita lihat pertama, adapun materi pertama ini adalah materinya alat-alat bersuci. Kemudian pengertian alat bersuci bisa kita lihat bersama, dijelaskan dengan secara ringkas. Kenapa demikian? Karena supaya peserta didik dapat dengan mudah memahami apa pengertian dari bersuci. Kemudian juga perbedaan bersuci dan membersihkan juga telah disebutkan dengan detail atau dengan singkat. Kemudian dasar hukum bersuci bisa kita lihat dengan mudah. Ini memudahkan bagi peserta didik untuk menghafal apa-apa saja ayat di dalam Al-Quran tentang hukum bersuci. Kemudian untuk pertemuan kedua, di sini juga saya membuat media PowerPoint. Seperti juga tadi, dalam mempresentasikan PowerPoint ini juga membutuhkan media pembantu seperti laptop dan proyektor untuk memproyeksikan di depan kelas. Adapun materinya yaitu kedudukan air dalam bersuci. Bisa kita lihat air sebagai alat bersuci. Ada penjelasannya di samping. Ini juga memudahkan bagi guru untuk menjelaskan atau pendidik untuk menjelaskan kepada peserta didik dan juga membantu peserta didik untuk dapat ataupun cepat memahami dalam air sebagai alat bersuci. Kemudian air ditinjau dari pembagian secara garis besar. Juga ada penjelasannya di samping. Ini juga memudahkan bagi guru untuk menjelaskan kepada peserta didik supaya peserta didik itu cepat memahami apa yang diterangkan oleh pendidik tersebut. Kemudian pertemuan yang ketiga, di sini juga saya membuat media pembelajaran yaitu dengan menggunakan media PowerPoint. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dalam mempresentasikan PowerPoint ini juga membutuhkan bantuan media lainnya seperti laptop atau proyektor. Bisa kita lihat bersama, yaitu dengan materi benda-benda bersuci selain air. Kita lihat benda padat, ada penjelasannya. Ada penjelasannya di samping. Juga ini supaya memudahkan bagi guru atau peserta atau pendidik untuk menjelaskan kepada siswa atau peserta didik. Mudah untuk dipahami atau untuk dicerna seperti itu. Kemudian menggunakan benda padat selain batu. Sini telah dijelaskan apa-apa saja benda padat selain batu. Contoh tisu, ranting, dedaunan kering. Kemudian juga bersuci dengan batu di sini disebutkan, yaitu menggunakan 3 buah batu. Batu yang digunakan dapat membersihkan, belum mengering, belum berpindah dan lain-lain sebagainya. Ini kan seperti ini kan juga bisa memudahkan bagi guru untuk menjelaskan kepada pendidik supaya pendidik itu cepat menangkap atau cepat memahami apa-apa saja menggunakan apa-apa saja benda ataupun syarat batu tersebut. Kemudian untuk pertemuan yang keempat, yaitu di sini juga saya menggunakan media PowerPoint juga. Kenapa demikian? Karena ini adalah
supaya memudahkan bagi pendidik dan juga memudahkan bagi peserta didik untuk memahami apa materi pelajaran tersebut dengan mudah, maka peserta didik pun dapat bersemangat untuk belajar tersebut. Materinya itu hikmah dalam menggunakan alat-alat bersuci. Di sini dijelaskan di bawahnya bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Di bawah lagi bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Yang pertama tadi bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia juga ada penjelasannya di bawah. Inilah memudahkan bagi guru untuk menjelaskan kepada peserta didik dan juga peserta didik dapat memahami dengan cepat. Kemudian terakhir yaitu pertemuan yang kelima yang telah saya jelaskan tadi. Dalam mempresentasikan PowerPoint ini kita juga membutuhkan alat bantu atau seperti laptop dan proyektor untuk memproyeksikan di depan kelas. Adapun materinya yaitu bersuci dari najis dan hadas. Ini dia. Di sini telah dijelaskan pengertian najis dan hadas. Bisa kita lihat bersama dengan singkat, padat. Dengan demikian peserta didik atau siswa dengan cepat untuk memahami apa pengertian najis dan hadas. Kemudian dasar-dasar hukum perintah bersuci. Di sini telah dijelaskan yaitu contoh firman Allah Ta'ala wasyabaka fatahhir. Kemudian ada makna dari ayat tersebut. Kemudian firman Allah surah Al-Baqarah surah yang pertama ayat 125 juga dijelaskan maknanya. Kemudian dijelaskan lagi macam-macam najis. Di sini disebutkan ada 3 macam najis tersebut. Yang pertama najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Kemudian najis mutawassithah, najis yang sedang. Kemudian najis yang berat. Singkat, padat ini dapat memudahkan bagi peserta didik untuk cepat memahami apa-apa saja dan berapa macam najis tersebut. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.